Kingdom Kids? Yes. Kingdom Kids? Kingdom Kids? Yes, I am. Wow. Kak Rosi apa kabar? Baik dong, Kak. Kak Moses gimana kabarnya? Wah, Wah, adik-adik di baik. rumah pasti keren-keren dong. Kalau udah keren, kita berdoa dulu. Oke? Ya, kita mau mulai ibadah kita. Semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk pagi hari ini, untuk pagi hari ini. kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan berikan Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Kingdom Kids. Harus semangat ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan sekali lagi ya, Injil aku anak kerajaan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Sekali lagi ya, Tuhan. bertongkatkan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Yesus. Wah, Kakak Yohana, Kakak seneng banget bisa ibadah hari ini. Wah, kenapa tuh Kak? Wah, Kakak sukacita banget. Kakak bersyukur banget bisa ibadah lagi. Karena Kakak bisa ketemu Kak Yohana, bisa Wah. ketemu Kak Moses, bisa ketemu adik-adik di rumah. Emang Kak Rosi gak bosen apa ketemu Kak Yohana terus? Enggak dong, Wah, karena Kakak mengasihi Kak Yohana, Kak Moses, dan Wah. adik-adik di rumah. Kok bisa sih Kakak mengasihi Kak Yohana? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi Kakak dan Oh. mengasihi Kak Yohana, mengasihi Kak Moses, dan adik-adik di rumah juga. Gak cuman kita Kak, Betul banget. adik-adik yang ada di Maluku, Oh iya, yang ada di Papua, betul. di Jawa, Sumatera, semuanya. Bahkan Heeh. di negara-negara lain juga Berarti dong. di dunia dong, Kak. Di dunia. Betul. Kayak lagu yang satu ini. Yesus cinta semua anak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, boleh sambil tepuk tangan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wow, Tuhan
Yesus bilang Tuhan Yesus cinta sama semua anak dan semua bangsa di dunia. Mau kulitnya kuning, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, semuanya dicinta. Tuhan cinta. Tuhan. Wah. Oke. Kita nyanyi sekali lagi Kak, lebih Lagi semangat dong. lagi. Yesus cinta semua anak. Sama-sama ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wow. Tuhan Yesus cinta Kak Yohana, cinta Kak Rosi, cinta semuanya. Nah Kak, karena Tuhan Yesus cinta banget nih sama kita tuh sampai dipanggil anak loh sama Tuhan. Wah, seneng Kita banget tuh tuh, anaknya Kak. Tuhan juga. Iya. Kayak lagu yang satu ini, sayang-sayang disayang. Yuk sayang-sayang disayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi ya, sayang-sayang. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Gori-gori. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Sekali lagi ya, dengan lebih semangat lagi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diapakan? Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Gori-gori. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Lebih semangat lagi, gori-gori. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Gori, haleluya. Gori, puji Tuhan. Wow. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yohana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang Sekarang kami mau duduk kami diam, mau duduk diam. kami mau siapkan Kami mau siapkan telinga telinga dan hati kami kami untuk mendengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati supaya firman Tuhan boleh Tuhan tertanam boleh dan tertanam bertumbuh dan bertumbuh dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Kami dan berdoa mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, happy Sunday, adik-adik yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bersama Kak Mega, saatnya kita belajar firman Tuhan ya. Nah sebelumnya yuk kita tundukkan kepala dulu. Kita yang di rumah-rumah duduk manis, kita menghormati Tuhan. Tundukkan kepala yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur untuk hari ini. Saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti pelajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik.
Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Oh iya, di rumah-rumah pasti sudah siap Alkitabnya ya. Nah, hari ini Kak Mega mau kasih tema yaitu tentang buah roh. Salah satunya yaitu yang kita pelajari hari ini, penguasaan diri. Wow, apa sih itu penguasaan diri? Nah, nanti kita belajar ya supaya kita mengerti semuanya. Nah, sebelum Kak Mega jelasin, pasti kalian pernah dengar nih perkataan seperti ini. Dari mama contohnya, Kak udah stop, jangan main game melulu, jangan main game melulu, ayo stop, berhenti. Kemudian papa, Dek ayo jangan di TV melulu, jangan nonton terus, stop, matiin TV-nya. Pasti pernah ya mendengarkan perkataan seperti itu. Nah, ketika kita merespon dengan baik, ketika mama papa melarang suruh stop, suruh berhenti, kita nurut, berarti kita ada penguasaan diri. Tapi ketika kita enggak, kita asik terus, kita enggak mau denger, berulang kali mama papa ingatin kita enggak mau denger, berarti kita enggak ada penguasaan diri. Bisa paham ya adik-adik? Nah, jadi apa sih itu penguasaan diri? Oke yuk, karena kita di rumah boleh yang mencatat, boleh yang punya buku catatan ya, supaya apa? Kalau mencatat supaya mengerti, ingat pelajaran kita hari ini tentang buah roh. Salah satunya apa? Iya, penguasaan diri. Yuk kita buka Alkitab kita, kalau ada Alkitabnya di sampingnya, kakak-kakak yang sudah bisa baca boleh ya Alkitabnya. Yuk, firman Tuhannya di Galatia 5 ayat 23. Kak Mega ulangi lagi ya, Galatia 5 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yuk kita ulangi lagi dengan baik. Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin? Iya, di Galatia 5:23 ya, kita udah baca. Nah, adik-adik, seperti pertanyaan Kak Mega tadi, apa sih itu penguasaan diri? Ya, penguasaan diri adalah mengendalikan diri, menahan diri kita untuk tidak melakukan keinginan-keinginan duniawi. Kami gak ulang biar ngerti. Penguasaan diri adalah mengendalikan diri atau menahan diri kita untuk tidak melakukan keinginan-keinginan yang duniawi. Apa sih itu keinginan duniawi? Tadi contohnya, mama bilang stop nonton gak mau. Mama bilang stop main handphone gak mau. Keinginannya harus dipenuhi. Handphone terus, game terus, nonton terus dan sebagainya, itu salah satu contoh keinginan-keinginan duniawi ya. Nah, kita bisa baca di Kolose 3 ayat 5. Nah, adik-adik boleh bisa baca sayangnya Kolose 3 ayat 5, nanti di rumah bisa dibaca. Itu contoh-contoh keinginan yang duniawi. Ada amarah, ada hawa nafsu, ada keangkuhan. Ya, ada kata-kata kotor, ada percideraan, ada amarah dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari keinginan-keinginan duniawi. Orang dewasa bilang keinginan daging. Bisa baca nanti ya. Nah, adik-adik. Nah, jadi kita diajar hari ini lewat firman Tuhan hari ini, penguasaan diri. Salah satu dari buah roh adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak melakukan keinginan-keinginan duniawi itu. Oke adik-adik, itu ya pengertian dari penguasaan diri. Bisa paham ya? Nah, nextnya. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, nah perhatikan, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menguasai diri kita? Atau sebagai anak-anak kerajaan sorga loh, keren, kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Nah, yang harus kita perhatikan ya, dalam kehidupan kita, dalam menguasai diri kita, atau mengapa kita harus menguasai diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kita mau belajar ya, Kak Mega ulang. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menguasai diri kita? Yang pertama, perhatikan baik-baik adik-adik yang luar biasa. Yang pertama,
Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Wow, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, kita harus bertanggung jawab adik-adik. Karena apa? Dunia ini gak kekal. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. One day Tuhan datang, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Ya, makanya mengapa kita harus menguasai diri kita? Iya, kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Amin adik-adik. Nah, next yang kedua. Mengapa kita harus menguasai diri kita? Iya, Amsal katakan di Amsal 16 ayat 32, kita harus menguasai diri kita. Kenapa adik-adik? Ketika kita menguasai diri kita, dikatakan di Amsal 16 ayat 32 itu, kita melebihi orang yang merebut kota. Yeay, keren, berarti kita pemenang. Kita pemenang, kita pahlawan, kita bisa merebut kota. Gak mudah loh adik-adik merebut kota, pasti ada yang jagain. Ada musuh-musuh pasti. Ya, musuh-musuh kita itu siapa? Iya, setan atau iblis. Nah, ketika kita harus menguasai diri kita, berarti kita dikatakan, Amsal tadi apa? Iya, melebihi orang yang merebut kota. Berarti kita pemenang, berarti kita keren. Oke adik-adik, nah itu mengapa kita harus menguasai diri kita, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menguasai diri kita? Iya, yang ketiga, menjadikan kita dewasa rohaninya. Wow, ini juga keren. Meskipun kita masih anak-anak, anak sekolah minggu, tapi kita udah dewasa rohaninya. Orang-orang melihat, wow keren. Kenapa kita dikatakan dewasa rohaninya? Karena kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita nggak ikut-ikutan dengan arus dunia ini. Betul adik-adik? Iya, kita udah tahu apa yang baik, apa yang buruk. Karena apa? Kita menguasai diri, kita menahan diri kita. Ada penguasaan diri dalam hidup kita, ada buah roh dalam hidup kita. Sehingga kita nggak ikut-ikutan arus dunia. Bahkan nanti kita akan menjadi seperti gambaran Kristus, anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang keren. Karena apa? Dewasa rohaninya, penguasaan diri itu ada dalam hidup kita, menjadikan kita dewasa rohaninya. Keren banget. Oke adik-adik, nah ini ketiga hal ini. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menguasai diri kita? Kami gak ulang apa? Ya, karena kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, iya, kita dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Keren banget. Yang ketiga, menjadikan kita dewasa rohaninya. Wow, keren banget ya. Meskipun masih kecil tapi keren. Kita bisa membedakan baik atau buruk. Kalau ada orang yang ngajak-ngajak untuk melakukan hal yang buruk, kita sudah tahu, tidak mau ikut-ikutan. Oke adik-adik, nah ketiga hal itu ya harus diingat. Nah nextnya, apa yang harus kita perhatikan ketika kita menguasai diri kita? Ayo, apa yang harus kita perhatikan? Iya, yuk dengar baik-baik lagi adik-adik, kami mau kasih tahu. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pikiran kita. Kita bisa baca nanti di 2 Korintus 10 ayat 5b. Ya, kita harus tawan ini pikiran kita harus memiliki pikiran Kristus, pikiran kita supaya nggak jalan ke sana kemari, nggak memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Bagaimana ya mencontek, bagaimana ya mencuri uang mama papa, enggak. Tapi memikirkan hal-hal yang baik. Karena apa adik-adik? Di 2 Korintus tadi kita menawan pikiran kita. Amin. Itu yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik. Bagaimana ya aku cepat menyelesaikan bacaan Alkitabku, bacaan wajibku. Bagaimana ya nanti nilaiku bagus. Ya, aku mau belajar sungguh-sungguh ketika ulangan atau ujian. Pikirannya pikiran yang baik, pikiran Kristus. Amin. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita mau menghasilkan buah roh, penguasaan diri.
Oke adik-adik, paham ya? Nah pasti. Nah berikutnya, yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Iya, yang harus kita perhatikan dalam menguasai diri kita ini, dalam mengendalikan diri kita ini. Hati-hati dengan perkataan. Karena Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita memperkatakan kata yang jorok, kata yang kotor, kata maki dan sebagainya, wow, itu akan buruk keadaan hidup kita. Ya, hati-hati adik-adik dengan mulut, dengan perkataan. Perkataan kita hendaknya perkataan yang membangun, yang baik. Tuhan memberkati kamu, aku mengasihi kamu, kamu pasti bisa. Enak ya. Tapi kalau kata yang jorok, kata-kata yang pedas, aduh gak enak untuk didengar, gak usah disebutin. Oke adik-adik, nah itu yang kita harus perhatikan dalam menguasai diri kita. Bisa ngerti adik-adik? Pasti bisa ya. Nah next berikutnya apa lagi? Tadi pikiran, sudah. Kemudian apa tadi? Lidah atau perkataan. Nah yang berikutnya nih, mata. Hati-hati gunakan matamu. Iya. Karena firman Tuhan di Matius 6 ayat 22 dan 23 berkata bahwa mata kita ini adalah pelita tubuh kita. Kalau mata kita gelap, hidup kita juga akan gelap. Dia kan lampu, dia kan penerang. Ya, pelita. Makanya gunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang baik, jangan hal yang kotor, khususnya tontonan. Ya, hati-hati sayang ya, hati-hati. Jangan. Ya, jangan. Matanya digunakan untuk hal-hal yang baik supaya apa? Mata kita terang. Karena firman Tuhan tadi bilang apa di Matius 6 ayat 22 dan 23, mata ini adalah pelita tubuh. Hati-hati gunakan matamu. Senanglah membaca Alkitab, matanya lihat Alkitab. Jangan ketika baca Alkitab matanya ngantuk. Tapi kalau nonton matanya ya, hati-hati. Hati-hati ya, adik-adik yang luar biasa dengan mata kita. Amin. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kak Mega ulangi, apalagi yang harus kita perhatikan dalam menguasai diri kita supaya kita ada penguasaan diri buah roh itu. Iya, pikiran dijaga, ditawan. Pikiran kita pikiran Kristus. Mulut kita dikendalikan supaya nggak ngomong yang jorok-jorok. Mata kita supaya nggak melihat hal-hal yang nggak baik. Ya, karena mata kita ini adalah pelita tubuh kita. Terang kalau kita melihat hal-hal yang baik. Oke, keren ya adik-adik? Ini yang harus kita perhatikan ketika kita menguasai diri kita. Pasti kamu bisa. Amin. Nah, sekarang seandainya kita gagal untuk menguasai diri kita. Iya, Amsal 25 ayat 28 itu berkata seperti kota yang roboh temboknya ya. Kota yang roboh temboknya. Tembok itu berbicara tentang perlindungan. Ya kalau udah roboh temboknya ya kita bisa diserang musuh. Bisa diserang oleh iblis. Pikiran kita, mulut kita, lidah kita gak terjaga. Mata kita gak terjaga. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita anak-anak yang pemenang. Dikatakan apa tadi? Kita melebihi orang yang merebut kota. Karena kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak mau seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Kita mau menguasai diri kita. Kita mau menghasilkan buah roh penguasaan diri itu dalam hidup kita. Kita mau jadi pemenang. Amin. Ada yang luar biasa. Nah ini pelajaran kita hari ini. Kak Mega percaya kamu bisa. Kita pasti bisa. Karena apa? Kita mau menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Ya, nanti kita bisa banyak belajar di Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya. Dan hari ini tentang penguasaan diri. Amin.
Amin adik-adik? Iya, belajar dengan baik, perhatikan hal yang harus kita perhatikan, kita pasti bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Karena kita anak-anak pemenang, karena kita anak-anak kerajaan sorga, kita mau menguasai diri kita mau mengendalikan diri kita, ada penguasaan diri dalam hidup kita, karena kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin adik-adik? Nah, ini cerita kita hari ini, pasti semuanya bisa mengerti. Yuk kita akan selesaikan ibadah kita, pelajaran kita hari ini. Yuk tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami belajar tentang penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar terus agar kami menghasilkan buah roh itu dalam hidup kami. Kami bisa mengendalikan diri kami dari keinginan-keinginan yang duniawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, mampukan kami ya supaya kami menghasilkan buah roh penguasaan diri dalam hidup kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu ini, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati juga bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, juga kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kita sama-sama berkata amin. Oke adik-adik, luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua ya. Bye. Nah adik-adik, saatnya kita mengerjakan aktivitas kita ya. Nah tadi seperti cerita kita tadi tentang buah roh ya. Nah hari ini kita akan membuat pohon buah roh ya. Nah bahan-bahannya pasti kalian punya pensil warna atau krayon boleh. Kemudian lem pasti ada di rumah sayang ya. Kemudian gunting. Ya pasti, tapi hati-hati kalau megang gunting nanti ya. Kemudian siapkan 2 lembar kertas HPS boleh atau kertas untuk menggambar. Nah karena kita akan membuat pohon buah roh. Nah yang pertama kita menggambar pohon. Nah terserah kalian nanti, nih polanya seperti ini boleh ya. Kak Mega kasih contoh ya, pohon. Nah kalau lebih bagus lagi boleh. Nah ini hanya contoh. Ya, nah kemudian karena kita belajar tentang buah roh itu ada 9 sifatnya, Kak Mega contohin buat apel. Adik-adik ya pasti gampang, ini buah yang paling sering kita lihat atau suka kita makan, buah apel. Karena buah roh yang akan kita buat hari ini jumlahnya 9, nah kita gambarkan 9 buah apel. Bisa ya seperti ini ya, pasti gampang ya buah apel. Nah sudah, nah setelah kita menggambar buah apelnya 9 buah, tadi kemudian kita menggambarkan pohon. Nah semuanya ini kita warna ya, terserah mau warna buah apelnya merah, pasti merah bagus ya. Nah digambar atau diwarna. Nextnya begitu juga dengan pohonnya, setelah digambar pola pohonnya adik-adik diwarna, pasti udah tahu warna pohon pasti sudah. Nah setelah kita warna ke-9 buah apel ini, kita gunting adik-adik pelan-pelan ya, dengan gunting ya, pelan-pelan ya menggunakan guntingnya. Sudah, setelah diwarnai, mau warna merah boleh apelnya. Sudah, setelah diwarnai digunting. Nah sebelum kita tempel ke pohon yang tadi yang sudah kita warnain, kita tulis adik-adik. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karena ini nanti akan menjadi ayat hafalan kita ya. Apa aja itu buah roh? Nanti ditulis kasih setelah diwarna ya. Kemudian sukacita, damai sejahtera. Next berikutnya nanti terakhir apa? Penguasaan diri. Sudah? Sudah adik-adik? Mudah ya? Pasti bisa nih. Dan nanti tada, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini tuh warnanya ada. Sudah
Sudah? Seperti ini ditempel, kemudian kita tulis di atasnya buah roh, kemudian ayat hafalan kita Galatia 5 ayat 22 dan 23, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya. Ya semuanya ditulis, kemudian tempellah sesuka hatimu seperti apa bentuknya. Sudah? Hasilnya seperti ini, adik-adik pasti mudah banget, pasti semuanya bisa bikinnya ya. Nah, nanti bisa ditempel di dinding atau dibuat gantungannya supaya ketika kita belajar melihat, wow, buah roh ini, aku harus menghasilkan ini dan sebagainya. Oke adik-adik, ini aktivitas kita hari ini, membuat pohon buah roh. Dan sekalian menghafal ayat hafalan kita di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oke, pasti bisa ya. Selamat beraktivitas mengerjakan tugasnya membuat pohon buah roh. Bye, Tuhan berkati.